Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat di rumah. Kembali lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran PPKN. Sudah siap mengikuti pembelajaran PPKN? Nah, jika sudah siap, sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa hari ini. Semoga anak-anak semua sudah siap dan fokus mengikuti pembelajaran PPKN. Apa sih pembahasan hari ini? Pertama, pembahasan hari ini berkaitan dengan tema. Temanya adalah selalu berhemat energi. Nah, subtema kita energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian, materi PPKN hari ini adalah hak dan kewajiban di masyarakat, juga tanggung jawab. Di pekan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tema terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan tema, kita bernyanyi bersama-sama dengan nada Saya Mau Tamasya atau becak, naik becak. Nah, Bu Eli yakin teman-teman masih hafal dengan lagunya? Bu Eli hitung ya. Satu, dua, tiga. Saya mau tamasya berkeliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Marilah teman-teman kita naik sepeda. Hemat bahan bakar, kamu pergi sekolah dengan berjalan. Untuk hemat biaya, juga hemat energi, kamu pergi sekolah dengan naik sepeda. Hemat energi bumi. Hemat energi bumi. Nah, di dalam lagu ini menjelaskan tentang hemat energi bumi. Nah, untuk apa sih kita harus berhemat energi? Hemat energi itu berarti kita menjaga lingkungan kita. Contohnya di sini, menggunakan sepeda ketika berangkat ke sekolah. Jadi tidak menggunakan kendaraan yang membutuhkan bahan bakar, karena bahan bakar itu bisa menimbulkan polusi di udara. Sedangkan sepeda adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi kita bisa hemat energi, hemat bahan bakar, dan hemat biaya. Energi buminya jadi hemat karena kita tidak menggunakan bahan bakar. Nah, dalam surat Al-Furqan ayat 48 dijelaskan, Dialah yang meniupkan angin dalam kurung sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Nah,
Angin itu Allah yang meniupkan, Allah yang menciptakan. Dan air Allah juga yang menciptakan dari langit. Allah yang menurunkan air dari langit dengan air yang bersih. Tujuannya apa? Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu adalah sumber energi alam. Nah, apa itu energi alternatif? Menurut teman-teman, apa energi alternatif? Betul sekali, energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Jadi, energi alternatif digunakan untuk sebagai pengganti energi utama. Energi utama adalah energi yang bisa habis di bumi, seperti minyak atau fosil atau batu bara atau gas. Itu bisa habis. Sedangkan energi alternatif, kita bisa menggunakan energi alternatif karena energi alternatif itu tidak mudah habis. Kita bisa memanfaatkan dari alam. Contohnya seperti energi angin, air, atau matahari, atau panas bumi. Itu adalah energi alternatif. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk menggantikan penggunaan sumber energi utama, seperti bahan bakar minyak yang tidak terbarukan dan mengurangi efek pencemaran lingkungan yang semakin parah saat ini. Nah, untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang semakin parah, maka kita dianjurkan untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan, seperti sepeda adalah produk yang ramah lingkungan. Kemudian contoh yang lain adalah pembangkit listrik tenaga air yang dimanfaatkan oleh manusia karena merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Nah, karena pembangkit listrik itu tidak menggunakan bahan yang energi utama, tapi menggunakan air. Air sebagai tenaga pembangkit listriknya. Nah, ini contoh energi alternatif. Pertama, apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga surya atau tenaga matahari, panas bumi, cahaya matahari. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap. Nih, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap sebagai sumber dari listriknya. Kemudian yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini adalah pembangkit listrik yang bersumber dari air. Air adalah sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan energi alternatif supaya energi di bumi tidak mudah habis. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tema dan kita sudah tahu apa saja hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah menjaga bumi kita dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan atau menggunakan energi alternatif atau berhemat energi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Karena apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang bisa kita terima atau didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kita bisa mendapatkan hak kita ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Jadi, ketika kita sudah berhemat energi, sudah menjaga lingkungan, maka kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi dengan nyaman. Kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita harus melakukannya dengan tuntas, penuh dengan tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab itu? Ada yang tahu tanggung jawab itu apa?
Nah, betul sekali. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu dengan secara sadar, melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Jadi seperti menjaga lingkungan, berhemat energi, itu adalah kewajiban kita, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya dijalankan dengan kesadaran kita sendiri, karena kita membutuhkan hak kita untuk kita manfaatkan. Kita membutuhkan lingkungan yang nyaman, maka kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tetap nyaman. Nah, macam-macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi ada 4 macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kita harus bertanggung jawab dengan Tuhan Yang Maha Esa? Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, dan Allah juga yang menciptakan sumber energi alam yang ada di bumi. Maka kita harus pertanggungjawabkan diri kita dengan cara apa? Menjaga bumi kita dengan menggunakan energi alternatif, itu sebagai contoh. Menggunakan energi alternatif. Kenapa sih kita harus menggunakan energi alternatif? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Dengan menggunakan energi alternatif, maka kita bisa menyelamatkan bumi dari meledaknya polusi yang bisa mengakibatkan pemanasan global di bumi. Jadi, jika polusinya semakin banyak, maka lapisan ozon yang melindungi bumi akan semakin tipis. Itu membuat bumi kita menjadi lebih panas. Nah, itulah pertanggungjawaban kita kepada Allah, yaitu menjaga bumi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya kesadaran memenuhi kewajiban sendiri untuk mengembangkan kepribadian sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga artinya memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga untuk menjaga nama baik keluarga. Contohnya, melaksanakan kewajiban untuk berhemat energi. Nah, berhemat energi itu kita bisa lakukan dengan kesadaran kita sendiri, dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang akan mendapatkan hak kita, yang akan mendapatkan haknya untuk memanfaatkan sumber energi. Maka kita harus dengan sadar menjaga dan melaksanakan kewajiban, salah satunya untuk berhemat energi, untuk menjaga keluarga, menjaga nama baik keluarga, untuk melakukan kewajiban di rumah seperti membantu orang tua, kewajiban untuk belajar, itu juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, mengerjakan proyek harus dengan tuntas. Pastikan tuntas ketika mengerjakan proyek. Karena jika tuntas itu artinya teman-teman bertanggung jawab atas kewajiban teman-teman. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat artinya kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga kerukunan atau menghormati, menghargai sesama
dengan bersikap toleransi. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Karena sikap toleransi itu bisa kita laksanakan dengan kesadaran diri kita sendiri. Karena kita harus menyadari itu adalah kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Contohnya, ikut serta dalam kebersihan lingkungan, bergotong royong, itu adalah contoh dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Nomor 4, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara artinya kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk terciptanya kehidupan bernegara yang aman, tertib, damai, terwujudnya keutuhan negara. Contoh, menjaga lingkungan. Nah, kita pasti pengen kan berada di lingkungan yang aman dan tertib agar kita merasa nyaman. Semua teman-teman pasti ingin berada di lingkungan yang nyaman. Nah, bagaimana cara kita menciptakan itu? Caranya adalah harus dengan sadar diri kita untuk menjaga lingkungan kita. Seperti tadi, ikut membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, itu adalah contoh tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan supaya kita bisa berkehidupan yang aman dan nyaman. Dengan berkehidupan yang aman, tertib, dan terwujudnya keutuhan negara, itu juga salah satunya bersikap toleransi atau menghargai sesama walaupun memiliki perbedaan. Maka kita akan bernegara dengan aman. Kita akan hidup di negara yang aman, tertib, dan negara akan selalu utuh jika kita saling menghargai satu sama lain. Dan kita juga saling bersama-sama bergotong royong menjaga lingkungan. Karena Allah yang menciptakan kita bernegara, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah yang menciptakan. Jadi kita yang berkewajiban untuk menjaganya. Supaya kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Haknya adalah berdiri di lingkungan yang aman dan nyaman. Kesimpulan hari ini, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan manusia dengan penuh tanggung jawab, karena tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban sebelum mendapatkan haknya. Nah, sebelum kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai manusia, kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, kita ingin mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Itu adalah hak kita. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kerjakan proyek dengan penuh dengan tanggung jawab dan secara mandiri, secara percaya diri. Karena itu adalah kewajiban kita, kewajiban teman-teman. Nah, kita ingin berada di lingkungan yang nyaman. Bagaimana caranya? Nah, betul sekali. Jika kita ingin berada di lingkungan yang nyaman, caranya adalah kita harus menjaga lingkungan itu supaya tetap bersih, tetap nyaman, dan semuanya terjaga. Contohnya, dengan berhemat energi, menggunakan produk yang ramah lingkungan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerukunan antar sesama, menghargai antar sesama, menghormati antar sesama, itu adalah kewajiban kita supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Kemudian pelajaran apa yang kira-kira bisa kita ambil dalam pembelajaran ini? Setiap hal yang kita tanam di lingkungan pasti akan kita rasakan hasilnya. Jika kita secara sadar menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan lingkungan yang indah dan nyaman. Karena Allah telah menciptakan bumi yang indah dan bersih, maka manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya sebagai wujud syukur kepada Allah. Jadi, ketika kita menanam hal yang baik, maka
kita akan mendapatkan hak kita dengan baik. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baik untuk diri kita. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik di muka bumi ini untuk manusianya. Jadi semua tergantung manusianya. Jika manusianya mau menjaga, maka Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Dan jika manusianya tidak mau menjaga, maka bisa diambil resikonya sendiri. Contohnya, orang yang membuang sampah sembarangan, maka itu membuat lingkungannya menjadi kotor. Jadi kita malah mendapatkan lingkungan yang kotor, bisa mengakibatkan banjir, longsor, dan segala macamnya bisa terjadi karena ulah manusia. Nah, pembelajaran materinya sudah cukup. Sekarang ada 2 proyek dalam pembelajaran PPKN. Pertama, teman-teman baca teks tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Setelah dibaca, teman-teman menjawab 5 soal yang ada dalam tampilan ini. Nanti akan Ustazah Eli kirimkan soal dan teksnya dalam bentuk Word atau dalam bentuk gambar. Setelah selesai membaca, pastikan teman-teman tuntas dalam mengerjakan soalnya. Kemudian proyek yang kedua adalah teman-teman membuat tabel. Tabelnya pertama, hal baik yang sudah dilakukan di lingkunganmu. Apa saja? Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menjaga lingkunganmu? Atau apa saja yang sudah dilakukan di lingkunganmu supaya lingkunganmu tetap terjaga. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal yang kurang baik yang masih dilakukan di lingkunganmu. Hal yang kurang baik yang masih dilakukan di lingkunganmu. Teman-teman bisa tuliskan di sini. Nah, kemudian teman-teman terakhir adalah membuat saran. Menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan supaya lingkunganmu tetap terjaga dan tetap nyaman? Nah, jangan lupa dalam proyeknya ditulis nama dan kelasnya serta tanggalnya. Tanggalnya sesuai tanggal pembelajaran PPKN di kelasmu. Sudah paham? Alhamdulillah. Jika sudah paham, Ustazah Eli akan menutup pembelajaran dalam video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Pastikan semua teman menuntaskan proyeknya di hari yang sama dalam pembelajaran PPKN sesuai dengan jadwal di kelasmu. Nah, kita akan tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Selamat mengerjakan proyek dan sampai jumpa dalam Google Meet sesuai dengan jadwal kelas teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.